Ya. Takbir. Takbir. Oke. Alhamdulillah, agenda kita adalah ini, ada masjid belakang namanya Masjid Gomamah. Apa itu Masjid Gomamah dan bagaimana sejarahnya? Jadi dulu Nabi SAW ketika melaksanakan sholat Id, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, atau sholat istisqa yang mengharuskan jamaahnya itu banyak, disunatkan Nabi sering melakukannya di tanah lapang. Mana dia tanah lapang? Kebetulan di zaman Nabi SAW inilah areal tanah lapang itu, bahkan sampai sekarang dibiarkan tuh, tidak ada hotel, tidak ada kantor-kantor atau apapun, jadikan di taman lapang. Nah ini Bapak Ibu warahmatullah, daerah ini dulu berada di luar batas kota Madinah, yang batas dalam kota Madinah. Mana dia batas dalam kota Madinah ini? Makanya mungkin ada yang bertanya, kenapa gerbangnya posisinya begini? Kenapa tidak lebih dalam atau lebih luar? Nah itu ada perluasan, kenapa gerbangnya tidak dikebelakangkan lagi? Karena kota Madinah yang dulu batas dalamnya berada di dalam gerbang. Nah jadi dulu kaum muslimin pada saat itu kurang lebih di zaman Rasulullah SAW, banyak kaum muslimin kurang lebih 10.000. Bapak Ibu bisa bayangkan 10.000 yang luas peta ini kurang lebih sekitar 46 hektar saja. Jadi rumahnya kecil-kecil sekali, hanya 3 kali 4 saja rumahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan rumahnya, belum kamar dan dapurnya. Jadi kecil-kecil sekali, juga sampai muatlah di sana. Bahkan dulu sebelum pandemi di Mekah ada namanya Museum Ashabi, Museum Sahabat Nabi, yang salah satunya memperlihatkan bagaimana rumah-rumah para sahabat zaman dulu. Nah di sanalah batas dalam dari Madinah yang dulu. Nah ketika Nabi SAW melaksanakan Idul Adha, Idul Fitri atau sholat istisqa, maka beliau pergi ke sini. Nah pada saat itu Nabi SAW melaksanakan atau memerintahkan untuk sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Ada yang masih ingat? Minta uang? Hujan. Oh, saya kira minta uang. Minta hujan ya. Jadi setiap tahun Rasulullah SAW itu sholat istisqa-nya selalu. Nah posisinya adalah di sini, dia kurang lebihnya di areal masjid ini. Yang pada saat itu kemudian selesai beliau sholat, lalu sunnahnya, salah satu sunnahnya ya, bagi imam dan khotib yang melaksanakan sholat istisqa, membentangkan sorbannya, lalu sambil berdoa mengangkat tinggi-tinggi tangannya dan berdoa minta hujan. Pada saat tersebut, ketika Nabi SAW selesai sholat istisqa, membentangkan sorbannya lalu berdoa, tiba-tiba langsung awan hitam datang. Nah, awan dalam bahasa Arab artinya gomamun, gomamah, awan. Sehingga selesai di zaman Nabi SAW, kemudian diperingatilah atau dibuatkanlah dia masjid dan dinamai dia dengan nama Masjid Gomamah, karena di sini area dari tempat Nabi SAW mengimami sholat istisqa. Nah, apakah boleh dipakai untuk sholat? Boleh, sholat 5 waktu boleh, tapi keutamaan dan fadilahnya tidak ada. Yang ada fadilahnya, sholat lebih baik daripada 1000 kali di tempat lain adalah yang riwayatnya sahihnya di dalam batas pagar. Jadi andai kalaupun telat sholatnya, usahakan masuk di dalam. Nah pun kemudian ketika Nabi SAW meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sunnah-sunnah yang tadi tetap dilaksanakan. Apa itu sunnahnya? Sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa selalu keluar di luar tanah, di tanah lapang. Mana dia? Daerah sini. Sehingga yang di sana posisinya di mana Abu Bakar yang itu? Nah, itu namanya Masjid Abu Bakar. Tapi itu bedanya, tidak dijadikan tempat sholat. Hanya kalau di Indonesia semacam sebuah tugu untuk mengingat monumen begitu di sana. Ya, namakan dia Masjid Abu Bakar. Pun selanjutnya kemudian berganti khalifah menjadi Umar bin Khattab, sama juga sunnah-sunnahnya tetap dilaksanakan. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, istisqa selalu di luar
masjid atau di tanah lapang. Mana posisinya kalau Bapak Ibu punya ada waktu, di belakang Thayyibah Madinah ini, di sana ada dibangun dia di seberangnya masjid sama seperti ini, Umar bin Khattab. Pun sama juga supaya meringkas, sama juga ketika Umar bin Khattab sudah meninggal, Khulafaur Rasyidin, sholat-sholatnya di daerah sini, tapi mulai pelebaran. Daerah mana dia ini hotel, di belakangnya sana ada masjid, bangunnya sama bentuknya kurang lebih nafan, sama tidak dipakai untuk sholat. Letaknya ada di posisi jalan. Besok kalau kita city tour kelihatan itu kalau Masjid Ismail. Pun kemudian yang terakhir adalah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, sama juga masih di area sini untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri dan istisqonya. Hingga di mana posisinya yang itu tuh, masjid yang putih belakang, itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Dulu dipakai untuk sholat, setelahnya tidak. Nah, jadi itu kurang lebih daerah di sini. Kemudian sunnah-sunnah yang tadi tetap berlanjut, tapi tentang posisinya kembali ke masjid karena masjid sudah mengalami perluasan. Kalau di sana kan dulu masjidnya kecil, di sekitarannya ini rumah para sahabat. Tapi sekarang di zaman era baru modern mengalami perluasan sehingga sunnah-sunnahnya dikembalikan ke masjid. Pun termasuk sholat istisqa selalu dilaksanakan di Arab Saudi. Perintahnya keluar dari Menteri Agama dari Arab Saudi. Kurang lebih sekitar 2-3 kali sholat istisqa di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Nah, itu kurang lebihnya. Baik, sebelum itu mari kita dokumentasi untuk grup. Bapak Ibu maju, kumpul di sini belakang. Oh ya, ini keterangannya baru untuk menambah wawasan. Bapak Ibu bisa baca. Saya belum baca soalnya ada minggu kemarin gitu. Ayo hadap sini ya.